Kita bersyukur sekali begitu terlahir kita merupakan warga negara suatu negara yang luar biasa besarnya. Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, membentang dari barat hingga ke timur yang diwakili oleh Sabang dan Merauke. Kalau kita terbang dari Sabang ke Merauke, itu memerlukan waktu sekitar 7 sampai dengan 8 jam. Kalau kita terbang dari Jakarta ke Tokyo, itu juga sekitar 6 atau 7 jam. Lebih dari itu, dia bukan merupakan daratan saja, tapi kumpulan dari pulau-pulau. Karena negara kita negara kepulauan, yang jumlah pulaunya juga besar sekali. Diperkirakan angkanya mencapai 17.000. Dan di setiap pulau ditinggali kadang-kadang oleh suku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Baik budayanya, bahasanya, perilakunya. Jadi luar biasa negara kita ini. Karena dia terdiri dari pulau-pulau, maka moda transportasinya pun tidak cukup hanya dengan menggunakan transportasi darat. Diperlukan juga transportasi laut dan juga transportasi udara. Jadi sejak lahir sebagai bangsa kita sudah diberi tantangan dengan problema yang luar biasa kompleks. Tentunya kita bertanya, kenapa kita merupakan bagian dari negara yang sedemikian luar biasanya. Nah, tujuan itu dengan sangat baik sebenarnya, dengan sangat cerdas telah dirumuskan oleh para pendiri negara ini, the founding fathers, ya, dalam statement yang dituangkan dalam konstitusi agar kita turut berperan secara aktif memelihara dan menjaga perdamaian dunia. Akan sangat efektif kita memikul tugas amanah itu hanya jika kita sudah benar-benar mampu menyelesaikan persoalan di dalam negeri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara dengan menegakkan kepala, terlibat dalam persoalan dengan bangsa-bangsa lain, kalau persoalan dalam negara kita sendiri tidak dapat kita selesaikan dengan baik. Di samping hal-hal yang sifatnya statis seperti yang saya sebutkan, ada juga sesuatu yang menambah kompleksitas persoalan adalah jumlah penduduk yang dari waktu ke waktu semakin bertambah di negara kita ini. Diperkirakan pada tahun 2030 jumlah penduduk di negara kita ini mencapai angka 300 juta. Itu suatu angka yang besar sekali. Sehingga negara kita, khususnya dengan tetangga kita di wilayah Asia Tenggara itu, bersama India dan Tiongkok akan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Paling tidak ketiga kekuatan dunia ini memiliki jumlah penduduk yang mencapai hampir 4 miliar dan itu merupakan potensi pasar yang luar biasa. Katakanlah kalau kita berbicara soal kebutuhan selalu jenis makanan saja, misalnya daging. Kalau setiap penduduk itu memerlukan katakanlah hanya setengah kilogram daging saja per tahun, ini berarti per tahun diperlukan angka pada tahun 2030 nanti 150 juta kilogram daging. Kalau harga daging itu 1 kilo itu adalah 100.000 katakanlah, maka nilai bisnis dari daging sapi ini bisa mencapai angka 15 triliun rupiah. Dan kalau para pedagang mengambil keuntungan 5% saja, jadi itu angkanya sudah mencapai 750 miliar rupiah per tahun. Jadi potensi yang luar biasa. Dan dari waktu ke waktu, potensi pasar meningkat terus karena daya beli juga meningkat. Diperkirakan oleh studi McKinsey, itu kalau pada saat ini Indonesia merupakan kekuatan ekonomi nomor 16, pada 2030 nanti akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 7. Jadi pastinya daya belinya akan semakin meningkat, kemampuan daya beli, kekuatan ekonominya bertambah. Sebagai gambaran saja juga pada saat ini saya mendapatkan informasi bahwa jumlah
mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia saja ini angkanya mendekati 20.000. Ini kalau setiap anak harus membelanjakan $1.000 Amerika per bulan karena memang biaya hidup di sana tinggi, berarti belanja yang dikeluarkan oleh anak Indonesia yang studi di Australia ini per tahun mencapai angka 240 juta US dollars. Kalau dihitung dengan tuition fee-nya, uang biaya kuliahnya itu melebihi angka 1,4 miliar dolar per tahun. Anak Indonesia membelanjakan di Australia. Angkanya itu berarti sekitar 12 triliun rupiah. Itu besar sekali. Dan itu bertambah terus. Itu saya belum menghitung yang belajar di Jepang, yang belajar di Amerika dan Eropa. Jadi kekuatannya luar biasa sekali. Jadi kekuatan daya belinya itu, dan itu akan naik terus. Nah, tentu kita sangat sedih jika dengan kekuatan daya beli itu tidak kita manfaatkan, yaitu dengan kegiatan produktif untuk memenuhi pasar kita sendiri. Kita akui sebagian besar khususnya produk-produk yang memiliki muatan teknologi yang sangat advance, sebagian besar produk-produk itu masih bukan buatan dalam negeri, itu semua masih datang dari luar negeri. Jadi ini mestinya juga kita akui sebagian besar khususnya produk-produk yang memiliki muatan teknologi yang sangat advance, sebagian besar produk-produk itu masih bukan buatan dalam negeri, itu semua masih datang dari luar negeri. Jadi ini mestinya juga tantangan yang kita hadapi.